Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maria Opa dengan NIM 2130207066 dari Program Studi Pendidikan Biologi 3. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan tentang pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan secara langsung atau amitosis. Pada proses pembelahan sel secara langsung tidak terjadi fase-fase pembelahan, sehingga setiap sel akan langsung membelah menjadi dua sel anak. Pembelahan sel secara langsung disebut dengan pembelahan amitosis. Pembelahan sel secara tidak langsung adalah pembelahan yang melalui tahapan-tahapan tertentu. Setiap tahapan pembelahan ditandai dengan penampakan kromosom yang berbeda-beda. Di dalam inti sel terdapat benang-benang kromatin. Yang selanjutnya itu ada mitosis. Interfase merupakan fase yang paling panjang dari siklus sel karena terdiri atas 3 fase, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Pada fase G1 terjadi proses transkripsi RNA, tRNA, mRNA, dan sintesis berbagai jenis protein. Pada fase S terjadi replikasi dan duplikasi DNA. Yang pertama itu ada profase. Tahap profase adalah tahap awal dimulainya pembelahan. Profase ditandai dengan mulai menghilangnya membran inti sel benang kromatin, mulai mengalami penebalan dan pemendekan membentuk kromosom. Kromosom membentuk pasangan dari hasil duplikasinya membentuk kromatid. Yang kedua itu ada metafase. Pasangan kromatid bergerak ke arah bidang pembelahan. Kromatid terbentuk bergerak ke arah kutub yang berlawanan, namun tetap berikatan pada benang spindle. Kromatid akan membentuk garis hitam di sepanjang bidang pembelahan. Kromatid tiba di bidang pembelahan kinetokor dan akan memisah. Yang ketiga itu ada anafase. Sentromer mulai berpisah dan bergerak ke arah berlawanan menuju kutub masing-masing. Benang spindle menggerakkan kedua kromosom yang berpisah ini menuju kutub berlawanan meninggalkan bidang pembelahan. Tahap ini diakhiri jika setiap kromosom yang berpisah telah mencapai kutub masing-masing. Yang keempat itu ada telofase. Sentrom mulai berpisah dan bergerak ke arah berlawanan menuju kutub masing-masing. Benang spindle menggerakkan kedua kromosom yang berpisah ini menuju kutub berlawanan meninggalkan bidang pembelahan. Tahap ini diakhiri jika setiap kromosom yang berpisah telah mencapai kutub masing-masing. Baiklah, selanjutnya itu ada meiosis. Meiosis merupakan pembelahan sel yang berlangsung dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Meiosis terjadi waktu pembentukan gamet-gamet saja. Pada pembelahan ini berlangsung melalui 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, tanpa melalui interfase. Interfase terjadi sebelum atau sesudah meiosis. Yang pertama itu ada meiosis 1 yang berisi tentang fase profase 1. Perbedaan penting antara mitosis dan meiosis.
terutama pada propase. Pada meiosis propase 1 dibedakan menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama ada leptoten. Kromatin dari sel inti sel induk nampak seperti benang-benang panjang yang halus dan melingkar-lingkar. Yang kedua itu ada zigoten. Benang-benang kromatin berubah bentuknya dan menjadi batang-batang kromosom. Yang ketiga itu ada paciten. Benang-benang kromosom menjadi lebih tebal dan jelas. Tiap benang tampak double. Yang keempat itu ada diploten. Fase ini ditandai dengan mulai memisahnya kromatid yang semula berpasangan membentuk bivalen. Yang kelima itu ada diakinesis. Terbentuk benang-benang spindle dari pergerakan dua sentriol atau hasil pembelahan ke arah kutub yang berlawanan. Selanjutnya itu ada fase metafase 1. Tetrat kromosom berada di bidang ekuator. Pada bidang ekuator, benang spindle atau mikrotubula melekatkan diri pada setiap sentromer kromosom. Dan juga ada fase anafase 1. Tiap kromosom homolog atau yang berisi dua kromatid kembarannya masing-masing ditarik oleh benang spindle menuju ke kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir itu ada fase telofase 1. Kromosom-kromosom homolog sudah mencapai kutub pembelahan, yaitu ada sitokinesis 1. Setiap kromosom homolog dipisahkan oleh sekat sehingga sitokinesis menghasilkan dua sel, masing-masing berisi kromosom dengan kromatid kembarannya. Terus ada interkinesis. Tahap di antara dua pembelahan meiosis, tidak terjadi perbanyakan atau replikasi DNA. Hasil pembelahan meiosis 1 menghasilkan dua sel anakan yang haploid. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa kromosom tersebut masih berisi sepasang kromatid, yang berarti kandungan DNA-nya masih rangkap atau 2N. Yang kedua itu ada meiosis 2. Tujuan meiosis 2 membagi kedua salinan tersebut pada sel anakan baru. Pada tahap meiosis 2 terjadi tahapan-tahapan serupa pada meiosis 1, yaitu ada fase propase 2. Kromatid kembaran masih melekat pada setiap sentromer kromosom. Terus ada fase metafase 2. Setiap kromosom yang berisi dua kromatid merentang pada bidang ekuator. Terbentuk benang-benang spindle. Satu ujung melekat pada sentromer dan ujung lain membentang menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan. Ada juga anafase 2. Benang-benang spindle mulai menarik kromatid menuju ke kutub yang berlawanan. Akibatnya kromosom memisahkan kedua kromatidnya dan bergerak menuju kutub yang berbeda. Kromatid yang terpisah ini kini disebut kromosom. Yang terakhir itu ada telofase 2. Kromosom telah mencapai kutub pembelahan, hasil akhir dan terbentuk 4 inti yang mengandung setengah pasang kromosom atau haploid dan satu salinan DNA. Selanjutnya yaitu ada siklus sel. Siklus sel adalah siklus kehidupan sebuah sel. Siklus ini bertujuan untuk perkembangan dan pertumbuhan dari sel itu sendiri. Siklus sel diawali dengan pembelahan sebuah sel induk atau mother cell dan diakhiri dengan terbentuknya sel anak atau daughter cell atau kematian sel. Dilansir dari National Human Genome Search Institute, siklus sel adalah rangkaian kehidupan sel dari mulai ia tumbuh
hingga membelah dan menghasilkan anak. Secara garis besar, siklus sel terbagi menjadi dua fase, yaitu interfase dan metafase. Yang pertama itu ada interfase. Interfase adalah tahapan di mana sel anakan baru hasil pembelahan atau mitosis mempersiapkan pembelahannya. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, interfase memutuskan apakah sel akan memasuki tahapan mitosis selanjutnya atau tidak. Kedua itu ada fase M atau biasa disebut metafase. Fase M atau mitosis adalah fase pembelahan sel yang telah dibahas pada materi sebelumnya, yaitu tahapan-tahapan mitosis. Pada mitosis, sel membelah menjadi dua anakan yang identik dengan induknya. Yang selanjutnya itu ada gametogenesis. Gametogenesis merupakan proses pembentukan gamet yang terdiri dari spermatogenesis atau pembentukan sperma dan oogenesis atau pembentukan ovum. Secara garis besar, fungsi gametogenesis adalah untuk menghasilkan sel sperma dan ovum. Apa hubungan antara gametogenesis dengan spermatogenesis dan oogenesis? Kita bisa temukan jawabannya pada proses gametogenesis berikut ini. Proses gametogenesis, kita bisa lihat proses gametogenesis pada manusia dalam bagan berikut. Nah, ini contoh bagan proses gametogenesis. Bagan proses gametogenesis dari oogonium atau spermatogonium hingga dibentuknya gamet jantan atau gamet betina. Dan ada juga dua pembagian gametogenesis, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama itu ada spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan pembentukan sperma di mana proses terjadinya ada di dalam testis, tepatnya pada tubulus seminiferus. Untuk pematangan spermatozoa terjadi di dalam epididymis. Yang kedua itu ada oogenesis. Oogenesis merupakan pembentukan ovum. Pembentukan ovum ini terjadi di dalam ovarium, tepatnya di dalam folikel-folikel yang dimatangkan dengan bantuan hormon PSH atau follicle stimulating hormone. Sekian penyampaian materi yang saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.